Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 2. Latihan 2 yaitu membuat daftar gaji karyawan. Yang pertama kita ketik dulu judulnya. Judulnya adalah PT selalu untung besar sekali. Sekali ya, tidak 2 kali. Daftar gaji karyawan periode November 2022. Yang pertama nomor, yang kedua nicknya induk karyawan, bukan kependudukan. Terus ada nama karyawan, terus ada kode jabatan, ada gaji pokok, ada tunjangan istri, anak, gaji kotor, pajak PPh pasal 21, gaji bersih. Oke, sesuai soal, nomornya 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan 25. Ulang ya, sampai dengan 25. Oke, nicknya 14 17 8181, enter. Nah, biar kelihatan, cek fill series, stepnya berapa? 4 stepnya. Oke, namanya silakan isi sendiri. Kode jabatannya yang penting ada huruf D, B, S, atau K. Terserah nanti apakah banyak K-nya atau banyak D-nya, mangga. Nah, ini misal jabatan sesuai dengan soalnya. Jika kode jabatannya huruf D, maka tulis direktur. Jika kodenya adalah huruf B, maka tulis bendahara. Jika kodenya S, maka tulis sekretaris. Dan jika kodenya K, maka tulis karyawan. Ada 4 kemungkinan yang akan terjadi: DBSK, direktur, bendahara, sekretaris, karyawan. Maka rumus fungsi if-nya, dari 4 kemungkinan yang akan terjadi, buat salah satu menjadi nilai jika salah. Value if false. Terserah mau D, mau B, mau S, atau mau K. Misal kita akan membuat nilai jika salahnya adalah untuk S, bukan K misalnya. Maka rumus yang akan kita buat adalah, biar terlihat, sama dengan if. Sama dengan itu tanda sebuah rumus atau formula. Ini if itu adalah rumusnya, formulanya logical test. Syaratnya
Logikanya adalah jika kode jabatan sama dengan huruf D. Karena itu huruf, maka harus diapit oleh tanda petik atau tanda kutip. Terus setelah itu titik koma atau koma. Ini kan kebetulan yang di sini adalah titik koma. Mungkin di tempat Anda adalah koma. Maka sesuaikan dengan komputernya masing-masing. Kalau titik koma, kalau koma maka koma. Di sini langsung ada value if true. Jika nilai jika benarnya apa di sini ya, nilainya apa? Nilainya yang sesuai dengan syarat. Jika kode D maka tulis direktur sesuai soal. Titik koma, if lagi, jika lagi, if jika apa? Jika kode jabatannya sama dengan huruf B, maka tulis bendahara. Titik koma atau koma, di sininya if lagi, tidak value if false tapi if lagi. Jika kode jabatannya sama dengan huruf K, karena tadi yang mau dibikin menjadi value if false adalah sekretaris. Jika kode jabatannya K, maka tulis karyawan. Titik koma, maka di sini yang hitamnya adalah value if false. Kalau tidak ada if lagi, maka tidak ada logical test dan tidak ada value if true lagi. Maka langsung ke value if false. Value if false-nya adalah tadi sekretaris. Jadi selain dari huruf D, nih yang ditutup warna ungu, berarti selain huruf B dan selain huruf K, maka adalah ditulisnya sekretaris. Jadi kalau nanti kita di enter akan muncul seperti ini. D, direktur. B, bendahara. S, sekretaris. K, karyawan. Kalau di sini kita isi dengan huruf Z, maka yang terisi adalah sekretaris, karena selain dari huruf D, B, dan K. Jadi kalau di sini ada huruf M, ya sekretaris. Tapi kalau di sini huruf B, maka bendahara. Tapi kalau di sini ada huruf X, maka itu sekretaris. Ya, karena selain dari huruf D, B, dan K. Kalau kita ini hapus, ya ini juga sama, pasti isinya sekretaris karena kodenya selain dari D, B, K. Oke. Ini D. Untuk gaji pokok, karena soalnya sama dan mirip, hanya diganti aja kata direktur menjadi 15 juta, bendahara jadi 11 juta, sekretaris 10 juta, dan karyawan 7 juta. Nah, kita akan bikin if-nya tapi normal, berurutan DBSK. Sama dengan if, sebenarnya sama teknik pengerjaannya dengan teknik pengerjaan yang jabatan. If, jika kode jabatan sama dengan huruf D, maka tulis 15 juta. Karena ini sebuah angka, berarti tidak diapit oleh tanda petik. Dan jangan diapit oleh tanda petik, karena kalau diapit oleh tanda petik, maka ini berfungsinya sebagai teks. Teks itu nanti tidak bisa dijumlah, tidak bisa diformat currency dan sebagainya, gitu ya. Itu untuk teks, karena dianggapnya tulisan. Tapi kalau ini angka, maka akan bisa ditambahkan dengan format-format numbering, ya. Jika D, maka 15 juta. Jika, ini kan if lagi. Jika kode jabatannya sama dengan huruf B, maka tulis 11 Jiwalu. Titik koma lagi, if lagi. Jika kode jabatan sama dengan huruf S,
maka tulis 10 selain dari D, B, dan S, maka nanti untuk karyawan adalah 7 Kiwalu Kiwadu. Nah, 7 juta ya. Nanti di sini tinggal kurung tutup untuk yang ungu, kurung tutup untuk yang merah, dan kurung tutup untuk yang hitam. Enter. Kalau ada angka seperti ini tidak masuk, Anda tinggal format kolom wide. Ini kasih aja misalkan 12. Seperti itu. Tidak ada rupiahnya, ini ada. Ini udah rupiah. Ini akunting, ini rupiah Inggris Indonesia gitu. Defaultnya biasanya ada yang dolar. Ini kan kalau dolar seperti ini. Nah, tapi kita nggak pakai dolar, pakainya rupiah. Kalau tidak ada, nanti cari more accounting format, nanti cari rupiahnya sampai ketemu. Places desimalnya juga bisa diatur. Di sini ada mau 2 angka di belakang angka, 2 angka di belakang koma, 1 angka atau 2 angka enggak, atau 0. Tunjangan istri sama dengan 15% dikali, kan 15 di dalam soal kan 15% dari gapok. Dari dalam bahasa matematika berubah menjadi kali. Berarti 15% dikali gapok. Bukan dikali 15 juta, tapi dikali gapok. Maka klik gapoknya. Nah, ketika itu jadi bendahara bukan kali 15 juta tapi kali 11 juta. Enter. Tunjangan anak sama dengan 10% dikali gapok. Nih. Setelah itu ada gator. Gaji kotor. Gaji kotor kan tanda tanya soalnya ya. Anda harus berpikir kalau ini ada gaji pokok, di sini ada tunjangan, maka tunjangan itu terhadap gaji pokok bertambah apa berkurang. Ya, kayak tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya itu bertambah apa berkurang ke gaji? Oke, bertambah. Sehingga di sini sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Maka ini gaji kotor. Nah, di sini ada pajak. PPh pasal 21. Oke, untuk contohnya tidak 15% tapi dikalinya hanya 5%. Kita mencobanya 5%. 5% dikali gator, gaji kotor. Ini sesuai soal saja. Nanti kalau bahasan perpajakan nanti akan dibahas di akuntansi pajak gitu ya. Nah, ini mah contoh saja, 5% dikali gaji kotor. Bukan dikali 18 juta, tapi dikali gaji kotor. Nanti akan berubah sesuai dengan kode yang ada di sana. Nah, ini pajaknya. Sehingga kalau di sini gaji bersih kan tanda tanya, ya kan? Nah, maka kalau di sini ada gaji kotor dan di sini ada pajak, pajak itu mengurangi gaji atau menambah gaji? Ya, betul. Pajak itu mengurangi gaji. Berarti gaji kotor dikurangi dikurangi pajak. Maka itu adalah gaji bersih yang diterima oleh direktur. Nah, kalau bendahara maka ini kan akan berubah. Sekretaris maka ini akan berubah, karyawan pun ini akan berubah. Jadi kalau ini D, SK seperti itu. Maka untuk mengkopikannya ya tinggal di blok aja. Ya, biar kelihatan aja ini 25 baris. Ya udah tinggal di blok. Nanti tujukan ke sini sehingga plusnya bukan yang gendut, plusnya yang begang. Nah, yang tipis kita double klik. Maka pekerjaan kita selesai. Ini kan tinggal dijumlah, kita pakai auto sum, otomatis nanti kesini pun akan terjumlahkan. Tinggal di enter, maka ini terjumlahkan semuanya. Nah, biar ini panjangnya sama semua, kita blok di sini, kita kasih format column wide. Ini misalkan T berapa ya? 15. Kecil banget. Salah berarti. Kita column wide misalkan 25.
kegedean. Ya udah 20 deh. Masih kegedean. Berarti 18 aja. Nah, segitu. Ininya pun sama, kalau ininya mau agak direnggangin dikit ya tinggal di ini format raw height. Kan defaultnya 15, kalau misal mau 18 ya kayak gini, agak renggang. Oke, untuk sementara masih contohnya 15. Tapi nanti kalau mau digedein silahkan digedein. Baru ini kita kasih tabelnya all border. Ini all border, kiri kanan atas bawah tengah-tengah gitu ya. Nah ini kan nanti tinggal kita kurangi di sini, ini kita ganti menjadi garis 2. Ini kan ada bottom double border tuh kan, sehingga itu garisnya 2. Yang ini pun sama, biar agak kelihatan ini garisnya 2. Ini sekalian lagi ngeblok kayak gini, ini center vertikal dan center horizontal, sehingga itunya ada di tengah-tengah. Sekalian garisnya kita buang dulu, format cell. Tapi di dalam blok ya, kalau mau klik kanan dalam blok, jangan di luar blok. Kalau di luar blok jadi gini. Nih kalau lagi di dalam blok, maka ini tinggal klik kanan, ini format cell. Di sini ada border, kita buang yang tengahnya. Oke, kita ini merge and center, ini merge and center, ini merge and center, ini merge and center, ini merge and center ke sini, udah beres. Cuma yang ini harus ada garisnya ya, kasih garis yang satu, bottom border 1 ya kan. Tek, ini kita di bold, ini kita kasih misal warnanya mau apa, pakai hijau, ini tulisannya misal pakai merah, apa kuning, hijau, biru aja apa-apa. Ini tengah, yang ini ke tengah, merge and center, yang ini ke tengah, merge and center, yang ini agak gedean dikit, yang ini agak gedean, kita bold, ini kita gedean dikit aja, 14 malah. Udah, yang ini tinggal di blok, merge and center. Di sini ada jumlah, ini tinggal di bold, beres. Yang ini tinggal kolom white-nya misalkan 5, ini tinggal di center. Yang ini kalau kurang gede dikit kita kasih kolom white-nya misal 12. Kegedean, format kolom white-nya 10 aja. Ini kita blok, ini kita center, ini juga kita sama, ini kita center. Yang ini kurang gede, format kolom white, yang ini misal 12 cukup. Yang ini tadi sudah beres. Ini kalau mau diganti jenis huruf mangga. Ini misal ya, kita simpan di dokumen, kita simpan di mana namamu, di namamu kita tulis di sininya latihan 2 namamu, kita simpan, selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan dicoba, silahkan diulang. Kalau yang tidak jelas nanti di bagian-bagian tertentu, di menit-menit tertentu Anda bisa ulang kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.